Halo semuanya, saya Syafina Adila dari kelas dengan NIM untuk perancangan ulang kantor Dinas Perumahan Kota Tangsel. Enjoy! Dadah! Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisa site. Jadi, pada kantor ini terdapat 6 lantai, tapi untuk perancangan ulang kali ini saya menggunakan dengan lantai 1, lantai 4, dan juga lantai 5 dan 6. Nah, untuk lebih singkatnya, lantai 1 itu lebih untuk pelayanan. Lantai 4 ini untuk bidang perkim, bidang jasa konstruksi, dan juga bidang bina marga. Di lantai 5 itu memang khusus untuk bidang sekretariat, dan lantai 6 itu untuk bidang utilitas, sarana utilitas, bidang perkim, dan juga perumahan. Nah, untuk lokasinya ada di tengah kota, di Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dan saya menggunakan gedung yang berwarna ungu. Dan sebelah kanan ada foto gedung dari Dinas Perumahan Rakyat. Ini untuk analisis view sekitar bangunan. Bangunan ini memang dibangun pada lahan kosong, jadi untuk area sekitar bangunan masih lahan kosong. Untuk analisis vegetasi juga, kalau misalnya dilihat dari atas memang terlihat banyak vegetasi, namun kalau misalnya berada di kantornya langsung, itu masih kurang pepohonan, jadi kalau misalnya ada di area kantor tersebut masih terasa panas pada siang hari. Ini untuk analisis aksesibilitas site. Di sini memang hanya ada satu pintu masuk dan keluar yang digunakan bersama untuk kendaraan dan pejalan kaki. Terus juga tersedia area parkir baik di luar maupun di dalam gedung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan optimal. Dan untuk panah yang berwarna biru itu adalah area drop off untuk kantor Dinas Cipta Karya dan juga Dinas Perumahan. Ini untuk aksesibilitas pada ruang lantai 1. Ini untuk analisis aksesibilitas dalam ruang lantai 4. Ini analisis aksesibilitas dalam ruang lantai 5. Dan yang terakhir, analisis aksesibilitas dalam lantai ruang 6. Nah, ini juga ada tampak bangunan dari gedung, tampak kanan, tampak depan, dan juga tampak kiri. Lanjut ke analisis arah datangnya matahari. Pagi hari ini bangunan menghadap barat laut. Jadi, sebagai gantinya, sinar matahari datang dari arah timur, yang berarti sisi barat laut akan terlindung dari matahari yang ada di pagi hari. Pada siang hari, sinar matahari mulai bergerak menuju posisi vertikal dengan intensitas yang lebih merata. Nah, pada sore hari, sinar matahari akan mulai langsung mengenai fasad barat laut. Kesimpulannya, untuk bangunan yang menghadap barat laut akan terkena sinar matahari yang cukup kuat pada sore hari, yang dapat meningkatkan suhu dan kelembapan di dalam ruangan. Ini analisis bukan lantai 1, yang ditandai dengan garis oranye adalah area bukaan. Pada lantai ini dominasi pada area lobi, ruang tunggu, area resepsionis, dan juga ruang staff lab. Untuk lantai 4 dan 6, ini potensi bukaan didominasi pada kabit bidang manfaat di lantai 4, ruang seksi bidang perumahan lantai 6, dan juga ruang kabit bidang permukiman di lantai 6. Untuk lantai 5, potensi bukaan didominasi pada gudang, ruang meeting sekretariat, ruang bendahara, ruang kasubag kepegawaian, ruang kasubag perencanaan, ruang rapat bersama, ruang rapat kadis, dan juga ruang kerja kadis. Next, kita ke analisa kenyamanan thermal penghawaan. Nah, menurut idweatherspark.com, musim panas berlangsung selama 2,5 bulan, dari 25 Agustus sampai 8 November, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di atas 32 Celcius. Nah, untuk musim dingin berlangsung selama 1,9 bulan, dari 30 Desember sampai 25 Februari, dengan suhu tertinggi rata-rata di bawah 30 derajat Celcius. Ini adalah identifikasi paparan sinar matahari terhadap bangunan. Yang berwarna kuning itu adalah ruangan yang terkena sinar matahari pagi dari arah timur. Untuk yang berwarna merah itu adalah ruangan yang terkena sinar matahari sore yang dari barat. Yang warna hijau itu adalah ruangan yang terkena sinar matahari pagi dan sore atau dari utara dan selatan. Nah, ini adalah identifikasi paparan sinar pagi terhadap ruang. Untuk ruang yang terdampak di lantai 1 itu seperti ruang laktasi, ruang PPID, ruang kasubag keuangan, dan juga staff lab. Untuk lantai 4 ada ruang kabit jasa konstruksi. Lantai 5 ruang bendahara, ruang kasubag keuangan, ruang kasubag kepegawaian, dan juga ruang kasubag perencanaan. Untuk lantai 6 ada kepala seksi 2 dan juga ruang kabit permukiman. Ini untuk paparan sinar matahari sore. Yang terdampak itu hanya tangga darurat
lift penumpang, lift barang, pantry, toilet, gudang, dan juga musola. Untuk layout setiap lantai sama, jadi untuk paparan yang terkena juga sama. Ini yang paparan sinar pagi dan sore. Untuk lantai 1 itu ada ruang staff lab, ruang laktasi, ruang playground, dan juga lobby utama. Di lantai 4, ruang kerja kabit, bidang bina dan jasa konstruksi. Dan juga lantai 5 terdapat gudang, ruang rapat sekretariat, ruang bendahara, ruang kerja kadis, dan juga ruang rapat kadis. Dan juga ruang rapat bersama. Nah, lalu ada di lantai 6, ruang kepala seksi 2 bidang perumahan, dan juga ruang kerja staf permukiman. Ini untuk solusi pada ruang, menggunakan low E-glass karena memiliki banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan ruangan. Dan kaca ini juga mengurangi panas yang masuk saat cuaca panas dan menjaga suhu ruangan saat dingin. Lalu ada roll blinds yang untuk mengurangi panas dan silau dari sinar matahari. Lalu ada kaca film yang melindungi kaca dari paparan sinar matahari dan mencegah silau saat bekerja. Lalu, solusi yang lain juga terdapat kisi-kisi aluminium yang memungkinkan udara mengalir masuk dan keluar dengan lancar. Lalu juga ada tambahan vertical garden yang memberikan kesan alami dan modern pada bangunan yang dapat meningkatkan nilai estetika dan menarik perhatian. Dan juga dapat mengurangi polusi dengan menyerap gas-gas berbahaya. Ini untuk analisis angin. Berdasarkan data yang diambil dari website windfinder.com dan windy.com, arah angin bertiup dari arah utara menuju ke arah selatan. Dalam perencanaan desain fasad dan ventilasi, angin utara sering dimanfaatkan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan membantu mendinginkan interior. Lalu ini adalah analisis angin selama 7 hari. Jadi untuk kesimpulan pada analisis angin itu, pada lokasi kantor dinas perumahan ini terdapat angin lembut di area lokasi kantor. Nah, ini ada identifikasi terhadap angin di lantai 1. Ini identifikasi terhadap angin di lantai 4. Ini untuk lantai 5 dan ini untuk lantai 6. Nah, untuk identifikasi ruang dan untuk solusinya, jadi untuk identifikasi terhadap ruang ini yang paling terdampak adalah lantai 4 dan juga lantai 6 karena kedua lantai ini tidak memiliki bukaan seperti yang terdapat di lantai 1 dan 5. Solusi untuk masalah ini adalah kaca pivot karena menawarkan desain yang modern dan minimalis dengan tampilan seamless yang elegan dan juga bukan fleksibel. Pada kaca pivot memungkinkan sirkulasi udara alami yang baik sehingga meningkatkan kenyamanan di dalam ruangan. Lalu analisa kenyamanan audial. Ini analisa kebisingan karena lokasi juga masih ada di lahan kosong, jadi untuk kebisingan tidak masuk ke dalam gedung. Namun kebisingan terdapat dari ruang kerja pada kantor tersebut yang dihasilkan dari pegawai kantor itu sendiri. Nah, ini untuk analisa kebisingan lantai 1. Jadi pada warna merah itu yang area bisingnya tinggi, yang kuning untuk bising sedang, dan juga yang hijau area bising rendah lantai 1. Kenapa areanya bisa tinggi bisingnya? Karena itu menggunakan partisi gipsum. Yang warna kuning yang bising sedang itu menggunakan bata ringan dan juga kaca. Tapi kalau misalnya yang warna hijau, kenapa area bisingnya rendah? Karena itu menggunakan bata merah. Ini juga sama, untuk lantai 4, setiap bilik dari area kerja pegawai menggunakan partisi gipsum, jadi area bisingnya tinggi. Sama juga untuk lantai 5 dan juga lantai 6. Ini semuanya untuk area kerja menggunakan partisi gipsum yang membuat suara dari pegawai lain itu sangat terdengar dan mengganggu fokus untuk pegawai lainnya. Untuk solusi pada ruang, ini yang pertama adalah pengaplikasian bata merah dan bata ringan. Untuk warna ungu, pengaplikasian partisi kaca, dan yang berwarna hijau, area diberikan warna hijau untuk pengaplikasian karpet dan juga busa peredam suara. Nah, untuk area yang diberi warna kuning itu untuk pengaplikasian partisi pada meja kerja. Ini untuk analisa keamanan dan juga keselamatan. Nah, jadi sebenarnya untuk gedung ini itu sudah sesuai standar. Mereka menggunakan CCTV, sprinkler, dan juga smoke detector. Untuk lantai 5 dan lantai 6 juga sama, semuanya sudah tersedia untuk CCTV, sprinkler, dan juga smoke detector.
Nah, ini adalah beberapa dokumentasi yang saya ambil sendiri pada kantor dinas perumahan yang terdapat sprinkler, smoke detector, CCTV, hydrant, dan juga lain-lain untuk keamanan. Jadi menurut saya untuk solusi ruang pada kantor ini tidak perlu karena semuanya sudah tercakup di kantor ini. Sekian dari saya, terima kasih.